Siapa yang mau ini? Ini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala umuri dunya waddin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mulai kajian Jazarinya yang akan diisi oleh Umi Sufi Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wahdana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluhu khassatuka min Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi ini. Insyaallah melanjutkan kajian kita Mawdu' Jazari ya. Masih di pembahasan tentang makharijul huruf ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pada makhraj huruf lam dan nun ya. Sekarang kita masuk ke makhraj huruf ra ya. Masuk makhraj huruf ra. Oke, makharijul huruf menurut pendapatnya Imam Ibnul Jazari itu ada 17 ya. Sejalan dengan beliau adalah pendapatnya Imam Khalil Al-Farahidi. Mengatakan 17 makhraj juga. Ada lagi pendapat Imam Sibawai dan Imam Asy-Syatibi yang mengatakan makharijul huruf ada 16. Yaitu dengan menghilangkan makhraj jauf ya. Dan menurut Imam Qutrub dan Imam Makki itu ada 14 dengan menghilangkan jauf dan menggabungkan beberapa makhraj lidah yaitu lam, nun, dan ra dalam satu makhraj. Baik. Adapun makhraj secara umum kemarin kita sudah bahas ada 5 ya. Dari tenggorokan, dari mulut, dari rongga hidung, kemudian dari rongga mulut dan dari dari tenggorokan ya, tenggorokan, lidah, rongga mulut, rongga hidung dan 2 bibir. Sekarang kita akan masuk ke makhraj huruf ra. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, ra itu termasuk makhraj torful lisan. Torful lisan atau ujung lidah. Di mana makhrajnya huruf ra? Perhatikan. Ra dia ada di punggung lidah ya, ada di punggung lidah ya. Perhatikan lidahnya, punggung lidah sampai ke punggung lidah. Ini yang ada apa? Yang ada seperti sinyal ini ya. Gelombang-gelombang ini. Nah, ini ujung lidah sampai ke punggung lidah, sampai ke atasnya. Sedikit saja ya. Bertemu dengan langit-langit. Langit-langit atau al-lithah ya. Warra yudanihi lidhahrin adkhalu. Itu dalilnya kalau dari Mawdhu'ah Jazariyah. Dan huruf ra apa? 10. Dan huruf ra dekat dengan makhraj nun dan lebih masuk lagi ke punggung lidah. Huruf ra dekat dengan makhraj nun dan lebih masuk lagi ke punggung lidah. Itu huruf ra ya. Huruf ra. Bagi yang suka bingung, terutama ketika ra berharakat
fathah atau dhammah yang mengharuskan dibaca tafkhim atau tebal, ya. Itu perhatikan pangkal lidahnya. Sama, gimana ya? Pangkal lidah itu yang bagian dekat tenggorokan. Ama mungkin kursornya bisa ditunjukkan apa? Nah ya di sini. Ya ini ya betul. Ini pangkal lidah. Lihat, perhatikan. Pangkal lidahnya naik ya. Ini berarti ketika mengucapkan huruf ketika tafkhim ya. Ketika tafkhim kelihatan pangkal lidahnya dia dalam posisi naik ya, dalam posisi tegang ya. Di situ. Nanti perbedaan antara tafkhim dan tarqiq pada huruf ro di situ nanti ya. Pangkal lidahnya naik, sementara kalau tarqiq pangkal lidahnya tuh turun ya. Baik, slide berikutnya. Nah, huruf ro, gini, akhwati fillah, seluruh huruf hijaiyah, ya, seluruh huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang dibaca tipis, senantiasa dibaca tipis. Itu adalah huruf-huruf istifal. Yang kedua, senantiasa dibaca tebal atau huruf-huruf isti'la. Ya, senantiasa dibaca tebal. Yang ketiga, ada huruf yang kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal. Nah, 3 huruf itu adalah ro, lam, dan alif. Alif mad, ya, atau huruf mad. Maka alif mad ya. Maka ketika ro dan lam, ro itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, tergantung kondisinya. Dibaca tebal berarti dalam keadaan tafkhim, dibaca tipis berarti dalam keadaan tarqiq, ya. Lam kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, khusus pada lafdzul jalalah, ya, lafdzul jalalah. Tergantung bisa tafkhim atau tarqiq, ya. Begitu juga huruf mad alif. Nah, mad alif atau alif maddiyah itu bisa dibaca tebal atau tipis tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah huruf tebal, maka madnya ikut tebal. Seperti do, walad, do. Nah, itu madnya tebal. Karena sebelumnya ada huruf dod. Ya. Walad, do. Dan huruf dod adalah huruf tebal. Itu sekilas tentang huruf ro. Nah, perhatikan di sini, perhatikan di tanda panah, di situ ada celah, ya. Ada celah sedikit, celah itu adalah ruang yang menjadi tempat mengalirnya suara, yang jika tidak ada ruang celah ini, maka ro tidak keluar dengan sempurna, karena terlalu banyak getaran yang terjadi. Nah, kan akhwat, masih banyak kita temui bacaan ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Terlalu banyak getarannya. Itu berarti belum ada celah di sini. Ya. Dan posisi lidah kurang tegang. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ro dalam bahasa Arab itu takrirnya tidak terlalu banyak, tidak juga hilang, ya. Tidak terlalu banyak, tidak juga hilang. Makanya harus diperhatikan, Kalau terlalu banyak getaran, tidak dapat nanti tebal tipisnya. Begitu juga kalau misalkan hilang, ya, tafkhim tarqiqnya akan sulit untuk didapatkan. Jadi perhatikan ada celah di ujung lidah. Lanjut, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini perbedaan antara huruf ro yang tafkhim dan huruf ro yang tipis, ya. Ro yang tafkhim itu tadi pangkal lidahnya naik, ya. Sedangkan ro yang tipis pangkal lidahnya turun. Perhatikan. Ro. Silahkan sambil dicoba-coba ya. Ro. Nah, tegangkan lidahnya, naikkan pangkal lidahnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ro, Ru, Ru. Ro tebal dalam keadaan fathah atau dhammah, atau yang berkaitan dengan fathah dan dhammah.
yakni sukun sebelumnya fathah atau sukun sebelumnya dhammah. Kalau yang tipis juga kadang sulit juga ya, beberapa yang kesulitan juga. Kalau tipis dia ditarik. Ri, ri, turunkan pangkal lidahnya. Ri, ir, ir, ir. Wastabir, wastabir, gitu ya. Kalau tebal, kal kautsar, thar, thar, gitu. Jadi beda antara pelafazan ra dalam keadaan tafkhim atau tarqiq. Slide berikutnya. Nah, kita latihan ya. Silahkan sambil diikuti tanpa harus dibuka mic-nya ya. Karena akan menyebabkan kegaduhan di Zoom. Oke, ikuti ya, ikuti dengan baik. Rori, ro tebal, ri tipis, ro, ri, ya, rori, ru, ar, ir, bedakan, ar tebal, ir tipis, ar, ir, ur tebal lagi, ar, ir, ur, ir, ur, aru, ari, ara, aru, ru, aru, ari, ara, ira, uru, iri. Ya, tipis ya. Yang ri tipis. Iro, uru, iri. Iro, uru, iri. Uru tebal. Uru. Uru. Ya, baik. Terus di ro. Ror, rir, rur. Ror, rir, rur. Belum dapat tebalnya pasti. Ror, rir, rur. Ror, rir, rur. Roru, rori, roro. Roru, rori, roro. Ri, roru, ruri. Ri, roru, ruri, ri. Oke, silahkan selamat berlatih ya. Selamat berlatih huruf ro. Memang idealnya adalah praktek langsung. Qadarullah sampai ke sana. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah. Slide berikutnya, Ma. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan huruf ro ya. Ro. Sekarang kita masuk huruf to, dal, dan ta. Masih di ujung lidah, masih di torful lisan ya. Torful lisan atau ujung lidah. To, dal, dan ta itu adalah keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Watto wadal wata min huwa min uliyas sanaya. Watto wadal wata min huwa min uliyas sanaya. Huruf to, huruf dal, dan huruf ta itu berasal dari ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas atau pangkal gigi seri atas ya. Ta. Ya barengannya itu pangkal lidah ke giginya sedikit sampai ke giginya ya. Belakang gigi seri atas. Ta, da, to. Satu makhraj, hanya beda sifatnya saja ya. Ta, da, to, ya. Dari situ hurufnya. Slide berikutnya.
Oke, di sini ya. Ini letaknya makhraj huruf to dan huruf dal dan ta. Ada perbedaan antara huruf to, dal dan ta. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya pada pangkal lidah, ya. Karena makhrajnya dari ujung lidah, maka to, dal, dan ta tidak ada perbedaan kalau ujung lidahnya. Yang berbeda itu di pangkal lidahnya, karena terkait dengan sifatul huruf, ya. Kalau huruf to, karena sifat hurufnya tebal, ya, huruf to itu huruf tebal, maka pangkal lidahnya terangkat. Perhatikan. Adapun dal dan ta, pangkal lidahnya turun karena merupakan huruf tipis, ya. To, to, to. Rasakan naik pangkal lidahnya. To, 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 elpo, elpo, elpo. Sementara dal dan ta, dia turun. Ta, ta, da, da, ad. Turun dia, ya. Jadi di situ letak perbedaannya di pangkal lidah. Karena huruf tebal itu dalam mengucapkan pangkal lidahnya naik, ya, pangkal lidahnya naik. Ini hanya bisa terjadi dengan latihan. Jadi akhwati fillah seluruh kalau ingin bisa mengucapkan berarti harus banyak latihan, harus banyak riyadhah. Setelah riyadhah bil lisan, ya, latihan dengan lidah. Bagaimana kemudian melatih pangkal lidah kita supaya naik? Berarti sering berlatih. To, 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 to. Ro, 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 ro. Latihannya tidak cukup sekali 2 kali atau 10-20. Bahkan sampai sering, ya. Kalau Ustadz Laili itu sampai 100 katanya latihannya, ya. Makanya almarhum suami saya itu kalau sedang berlatih, ya, itu sambil di motor pun terus dia melatih lidahnya gitu. Jadi rajin-rajin berlatih, ya. Karena tanpa latihan mustahil dapat bisa mengucapkan. Adapun yang saya sampaikan ini hanya teori saja, ya. Latihan, setelah latihan kemudian praktekkan di depan seorang guru yang bacaannya mutqin, ya. Oke. Ini to, dal, dan ta. Slide berikutnya. Nah, kita latihan dulu huruf to, ya, huruf to. Silahkan dilatih masing-masing, ya. Ya, sama-sama. To, ti, tu, bet. To, ti, tu, bet. Latihan semua, ya. Alto, itu, utu. Jangan terlalu auto, itu. Tidak terlalu begitu, ya. Auto, itu, utu. Ato, itu, utu, Ya, utu, utu, utu. uto. Oke. Etu, eti, eto. Etu, eti, apa? Ati, tebalkan ati. Etu, eti, eto. Ito, utu, iti. Ito, utu, iti. 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 Oke. Tope, tipe, tupe. Toto. To, tu, to, ti, to, to. Tito, tu, tu, ti, ti. Tope, tope. Ada beda, ya, yang tasdid ditahan dulu. Tote, tope,
Top. Oke. Ya, seperti itu ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, huruf dal. Silahkan diikuti ya, diikuti. Dibuka aja kameranya biar saya kelihatan. Ikutin saya, biarpun tidak dibuka itunya ya, suaranya enggak apa-apa. Oke. Dadi du bade. Ade ide u. Adu adi ada. Ida udu idi. Oke. Dade dide dude. Dade, dide, dude. Dadu dadi dada. Dida dudu didi. Dade dade. Kalau yang kolkolahnya tidak ada tasydid, dia langsung dilepas. Dade, dade. Tapi kalau kolkolahnya ada tasydid, berarti ditahan dulu baru dilepas. Dade, dade. Perhatikan. Dade, dade. Oke, sekarang yang bawahnya. Dade, dade. Dade. Ya. Oke, itu huruf dal ya, huruf dal. Masuk ke huruf berikutnya, slide berikutnya, silahkan. Nah, ta hati-hati, dia memiliki hams ya, memiliki hams. Perhatikan, perhatikan suara saya dan perhatikan bibir saya ya, lidah. Tati tubat. Tati. Suara saya terdengar jelas? Dengar Umi. Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Tati tubat. Tati tubat. At it ut. At it ut. At tipiskan dulu ya. Atu ati ada. Atu ati ata. Ita utu iti. Ita utu iti. Tat tit tut. Tat tit tut. Ada hamsnya. Tat tit tut. Tat tit tut. Tatu tati tata. Tatu tati Tutu tata. titi. Tita tutu titi. Ya, kalau huruf tipis, insya Allah lebih mudah ya. Barakallahu fikum. Lanjut slide berikutnya. Nah, ingat huruf dal, ta, dan to itu satu makhraj ya. Dari ujung lidah atau torful lisan bertemu pangkal gigi seri atas ya, atau belakang gigi seri atas. Sekarang makhraj yang sama juga yang memiliki 3 huruf, satu makhraj yang terdiri dari 3 huruf itu pada huruf sofir ya, huruf sofir. Kalau ditanya apa itu huruf sofir,
huruf shafir adalah huruf shad, zai, dan sin. Ya, itu dinamakan huruf shafir karena ketiga huruf ini memiliki sifat yang sama yaitu sifat shafir yang artinya desis. Dan memang makhraj ketiga huruf ini juga sama ya. Dari mana? Dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah ya. Bagian tengah lidahnya ya yang dekat dengan ujung lidah sedikit terangkat mendekati langit-langit ya. Jadi rebah kecuali pada huruf shad nanti ada perbedaan ya karena shad huruf tebal. Oke, perhatikan. Sa ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Sa, so dan za. Kalau ingin mengetahui di mana makhrajnya, sukunkan as, als, als, ya. Was-safiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya sufla. Ini dalilnya dari Jazari, ya. Apa dalil huruf safir? Dalilnya adalah was-safiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya sufla. Dan huruf-huruf safir itu dari ujung lidah yang sejajar dengan atas gigi seri bawah. Nah, itulah huruf-huruf safir, ya. Slide berikutnya. Ya, sama seperti tadi huruf O, dal, dan ta memiliki perbedaan, maka ini pun demikian. Karena sod merupakan huruf isti'la yang itbaq, secara pelafalan dia agak sedikit berbeda dengan sin dan zai, meskipun sama-sama satu makhraj. Perbedaannya di mana? Di pangkal lidah, ya. Pangkal lidah. Sod, pangkal lidahnya naik. Adapun sin dan zai, pangkal lidahnya turun, ya. Pangkal lidahnya turun. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi bawah bagian atas dan suara keluar dari atas lidah ke rongga di antara gigi seri dan gigi seri bawah. Ya ini tetap ya acuannya pada praktek ya, acuannya pada praktek. Jadi za, oke? Za itu seperti huruf Z ya, huruf Z Indonesia. Si ya. Slide berikutnya. Oke, kita latihan lagi. Silakan diperhatikan. Huruf Z. Ya. Ya, kita latihan lagi ya. Zu, zi, za, za, zi, zu, baz. Baz. Dia ada desis ya dan ada aliran suara meskipun tidak ada aliran nafas. Baz. Az, iz, uz. Silahkan. Az, iz, uz. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Zaz, ziz, zuz. Za,
Ya. Zi, za, zu, zu, zi, zi. Oh, ininya zoomnya. Ya, oke. Oke. Sama seperti zai huruf sin. Perhatikan sin. Sin itu tipis ya. Dan bersih. Ada desis. Ya. Jangan sampai tidak ada desis. Apalagi dia hams dan rokhawah. Ya. Jadi durasinya lebih lama. Ya. Sa, si, su, bas. As, is, us. Asu, asi, asa. Isa, usu, usu, su, usu. Boleh juga ditarik ya. Jangan sampai ke usu. Itu nanti ke sod. Usu. Asu, asu. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Sas, sis, sus. Lama ya. Suaranya jangan sampai terpotong karena dia rokhawah. Sas, sis, sus. Sa, su, sa, si, sa, sa. Sisa, susu, susu. Tipis. Susu. Jangan sampai susu. Ya, itu kesod nanti. Sisa, susu, sisi. Oke, barakallahu fikum. Tinggal huruf sod. So, so. Slide berikutnya. Nah, ayo kita belajar huruf sod. So, so, so. So, si, su, bas. Else, is, us. Elsu, elsi, elso. Iso, usu, isi. Oke, sekarang huruf so, su ya. So, su, sos dulu afwan. So, sil, sus. So, su, so, si, so, so. Si, so, su, su, si, si. Bisa tidak melafalkan huruf sod? So, bisa ya? Oke, slide berikutnya. Nah, berikutnya huruf dha, dha, dan sa ya. Dha, dhal, dan sa. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung
Dua ujung bertemu. Ujung lidah dengan ujung gigi seri seri atas. Ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Imam Ibnul Jazari berkata, Wallahu wadzalu wasa min huwa min ulya sanaya. Wallahu wadzalu wasa min huwa min. Afwan, itu dalilnya. Wallahu wadzalu wasa min huwa wa min, ya. Minhu dari ujung lidah, wa min dan dari ujung gigi seri atas, ulya sanaya. Makanya za, sa, lo, za, sa, lo. Bukan zo ya. Bukan ada, tidak ada z-nya, tidak zo. Ya, tidak zo. Kan kadang orang baca astagfirullahalazim, azim atau ajim gitu ya. Itu hati-hati ya. Itu kalau di sinetron kan begitu ya. Astagfirullahaladzim katanya. Itu sudah lahan jali itu mengubah huruf zo menjadi za ya. Itu kalau di sinetron jangan diikuti ya. Bukan sodaqallahul ajim gitu ya. Salah ya. Azim. Li, tebalkan. Li ya. Jadi kedua ujung lidah bertemu ujung gigi seri A atas ya. La, sa atau lo. Beda di tebal tipisnya saja. Adapun makhrajnya sama ya. Slide berikutnya. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, perhatikan ya, kalau tadi to itu yang tebal, yang tipisnya ta dan dal. Kemudian tadi apalagi so ya, so yang tebal, zai dan sa yang tipis. Ini pun demikian, lo yang tebal, zal dan sa yang tipis ya. Perbedaannya di pangkal lidah ya, pangkal lidah pada huruf lo itu terangkat. Adapun pada huruf zal dan huruf sa pangkal lidahnya tuh turun. Oke, lanjut slide berikutnya. Afwan Umi, suaranya lagi mute. Afwan. Ya, perhatikan. Silakan. Dzadzi dzubal. Az, iz, uz. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Zaz, ziz, zuz. Zazu, zazi, zaza. Ziza, zuzu, zizi. Oke, huruf sa. Sekarang sa. Sa, beda antara sa dan zal. Kalau zal tadi tidak ada hembusan nafas, ya. Dia jahar tapi rokhawah. Tertahan nafas tapi mengalir suara. Adapun sa, dia dua-duanya mengalir. Nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Jadi ada hembusan nafas. Sa, si, su, bas. Bas. Silakan.
as, is, us. Hati-hati, beberapa di kita huruf rokhawah sering terputus. Tidak as, asa. Penting juga, akhwat, ketika belajar makhraj dan sifat, ya, itu apa namanya, kesiapan lidah, kesiapan posisi badan, ya, posisi badan juga harus dalam keadaan tegak sebetulnya. Jadi kita siap untuk mentadrib atau untuk menerima atau untuk melatih lidah dan makharijul hurufnya, ya. Masih menunggu untuk share screen-nya. Kok kita sudah mau selesai nih ya di makhraj lidah, ya. Kembali, kemarin makhraj lidah ada berapa? Siapa yang tahu? Makhraj lidah ada berapa? Ada 10. Ada 10. Hurufnya dari 10 makhraj itu ada berapa huruf? 18. Ya, 18 huruf, ya. Jadi dari 10 makhraj terdapat 18 huruf. Lanjut slide berikutnya. Oke, lo ini huruf tebal, ya. Perhatikan tebal. Lo, li, lu, bel. Tahan, jangan sampai terpantul dan jangan sampai ada kolkolah, tapi juga tidak boleh terputus, ya, suara yang tidak boleh terputus karena huruf lo itu memiliki sifat rokhawah, mengalir suara tapi tidak ada aliran nafas, ya, tapi tidak ada kolkolah juga. Il, ul. Jangan sampai ya. Il, ul. Elu, eli, elo. Ilo, ulu, ili. Ya. Lol, lil, lul. Lolu, loli, lolo. Li, lolu, lu, li, li. Oke, barakallah. Lanjut ke makhraj berikutnya. Nah, dari makhraj lidah kita sudah menyelesaikan huruf-hurufnya. Sekarang terakhir dari makhraj syafatan, ya. Dari dua bibir.
Nah, pada dua bibir itu memiliki dua makhraj, ya. Ini yang merah ini makhrajnya ya. Jadi yang pertama adalah makhraj yang melibatkan dua bibir, ya, yaitu huruf wa, ba, dan ma. Memang tiga huruf ini keluar dari dua bibir, ba, wa, ma, ya. Satu lagi makhraj dari bibir adalah ujung gigi seri atas bertemu perut bibir bagian bawah. Perut bibir bagian bawah, perut bibir bawah di sini ya, di dalamnya ya. Ya. Jadi fa. Perhatikan, fa ya. Ujung lidah bertemu perut bibir bagian bawah. Oke, kita tadribat. Slide berikutnya. Nah, ini huruf fa. Jadi bukan di lidah makhrajnya ya. Perhatikan, bukan di lidah. Melainkan dilihat, ada gigi seri atas menempel kemana? Bertemu dengan apa? Perut bibir bagian bawah. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Nah, bagaimana kondisi lidahnya? Kondisi lidahnya rebah, turun ya, karena huruf fa adalah huruf tipis ya, huruf istifal ya. Jadi lidahnya turun. Oke, slide berikutnya. Oke, latihan. Perhatikan. Fa, fi, fu, baf. Af, if, uf. Ya, ulang. Af, if, uf. Ada hembusan nafas dan ada aliran suara. Afu, afi, afa. Ifa, ufu, ifi. Faf, fif, fuf. Suara saya sampai? Tidak sampai? Suara saya jelas? Jelas. Jelas, Umi. Oke. Nah, fa itu ketika sukun ada hams ya, ada aliran nafas ya. Tapi ketika fathah juga ada hamsnya. Jadi faf, fif, fuf. Silakan. Ya. Fa, fu, fa, fi, fa, fa. Fi, fa, fu, fu, fi, fi. Oke, itu huruf fa ya. Berikutnya. Oke, waw, ba, dan mim ini mudah ya. Apa namanya? Tinggal dari dua bibir saja, sama seperti huruf huruf w ya, Indonesianya ya, dan huruf b dan huruf m ya, huruf wa mim batni lisyafatainil wawu mimu, itu dalilnya. Lisyafatainil wawu
baum, mimu. Jangan sebut wa apa namanya nama hurufnya wawu. Wawu ya, wawu, bukan wawu. Ya, bukan wawu tapi wawu. Lisyafatainil wawu baum mimu ya. Huruf waw dan huruf ba dan huruf mim ya. Ini mudah ya. Slide berikutnya. Oke. Ini makhraj huruf waw yang bukan mad. Karena waw itu ada waw mad. Waw mad itu apa? Waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah ya. Kalau ini waw biasa ya. Untuk mendapatkan suara yang sempurna, ingat akhwat, maka sebelum mengucapkan huruf waw hendaknya memonyongkan bibir terlebih dahulu. Jadi kalau waw itu harus dimulai dengan memonyongkan bibir. Wa. Wa. Jangan wa. Jangan wa, tapi wa. Ya, ingat. Ketika akan mengucapkan huruf waw, monyong dulu. Wa. Nah, kalau waw sukun gimana? Berarti monyong. Au. Au. Ya, gitu ya. Oke. Lihat, di gambar keluar bunyinya atau keluar makhrajnya dari dua bibir. Ada tanda seperti gelombang ya. Di situ gelombang suara maksudnya ya. Jadi suaranya itu atau makhrajnya itu keluar dari dua bibir ya, bibir atas dan bibir bawah. Wa. Sebetulnya suaranya sih dari dalam, hanya dia keluarnya itu dengan menggerakkan bibir atas dan bibir bawah. Baik, berikutnya Ma. Ya, coba saya minta satu orang deh, biar tidak pegal ya. Satu orang dari Al-Mulk dulu. Silahkan, siapa yang mau baca? Dibuka mic-nya. Wa-nya dipanjangkan ya. Wa, wi, wu. Ada mad di situ. Wa, wi, wa. Jangan wa, tipiskan lagi. Wa, wi, wu, bau. Wa, wi, bau. Terus, lanjutkan. Au, iu, u. U-nya dipanjangkan. Au, iu, u. Au, iu, u. Terus? Au, awi, awa. Iwa, u, iwi. Iwa, tipiskan lagi wa-nya. Iwa, uwu, iwi. Iwa, iwi. Oke, lanjut yang bawah. Wow. Wiu. Wow, wawi, wawa. Nah, wow ketika fathah itu tipisnya disempurnakan. Wa, wawu, wawi, wawa. Wawu, wawi, wawa. Lanjut. Wawu, wiwi. Oke, barakallahu fiik. Seperti itu ya huruf waw. Ingat, waw ketika fathah itu tipisnya disempurnakan ya dengan menariknya. Wa. Karena kalau tidak ditarik, karena kan mulai dari mencucu kan waw itu. Wa. Kalau tidak ditarik, dia ketipisannya kurang sempurna. Jadi wa, bukan wa, tapi wa.
wa gitu ya. Oke. Slide berikutnya. Oke, ba. Ba sama seperti waw juga ya, dengan merapatkan atau menggerakkan dua bibir. Rapatkan bibir atas dan bibir bawah. Ba. Perhatikan makhrajnya ada di dua bibir, bukan di gigi, bukan di lidah ya, dari dua bibir. Dan posisi lidah turun ya, karena dia huruf tipis. Ba. Ba. Ya. Lanjut. Oke, sekarang dari siapa ya yang baca? Dari Hadijah, silakan. Siapa yang mewakili? Rizka. Boleh Rizka. Fadhali Rizka. Nah, yala turid. Ayah Rizka. Di huruf ba. Babibu. Ada bab. Ab. Ib. U. Yang pertama ada babnya. Babibu bab. Babibu. Bab. Ab. Ib. A-nya tipiskan dulu. Ub. Ab. Ab. Ib. Ub. Terus? Abu. Abu. Abi. Aba. Iba. Ubu. Ibi. Terus yang bawahnya. Bab. Bib. Bub. Babu. Babi. Baba. Biba. Bubu. Bibi. Bab. 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 Ya. Yang bertasydid dan yang tidak bertasydid itu dibedakan ya. Yang bertasydid ditahan dulu karena menunjukkan ada dua huruf yang sukun. Bab, bab gitu ya. Oke. Barakallahu fiik, Rizka. Lanjut slide berikutnya. Nah, huruf mim. Oke. Huruf mim sama seperti huruf nun. Dia memiliki dua makhraj ya. Khusus mim dan nun memiliki dua makhraj. Apa saja makhrajnya? Dinda. Mim. Ada dua makhrajnya. Dari mana saja? Asyafatan sama gunnah. Sama gunnah. Asyafatan sama khaisyum. Ya, dari dua bibir dan dari rongga hidung. Mana yang mukammal dan mana yang mukammil? Kan dua itu ada makhraj mukammal dan makhraj mukammil. Makhraj mukammal yang disempurnakannya yang mana? Yang di asyafatan. Ya, yang di dua bibir. Yang mukammil yang menyempurnakan? Ya khaisyum. Yang dari khaisyum atau rongga hidung. Ya, barakallahu fiik. Jadi, mim dan nun dia memiliki dua makhraj. Makhraj mukammal dan mukammil. Ya. Yang mukammal, kalau nun berarti dari ujung lidah bertemu langit-langit. Kalau mim dari dua bibir. Makhraj mukammilnya adalah dari rongga hidung. Karena kedua huruf tersebut sama-sama memiliki sifat gunnah. Dan gunnah hanya keluar dari rongga hidung. Ya. Bagaimana cara mengucapkan mim? Merapatkan kedua bibir dan mengalirkan suaranya dari rongga hidung ke rongga mulut dan ke rongga hidung sekaligus ya. Karena tadi makhrajnya terpecah menjadi dua, mukammal dan mukamil. Jadi
pasti ada aliran dari hidungnya. Ya, meskipun kalau berharokat tentu kadar gunnahnya tidak sesempurna ketika sukun atau bertasydid ya. Seperti yang sudah pernah nanti insya Allah di bab gunnah akan dipelajari tingkatan atau maratibul gunnah, tingkatan gunnah yang paling sempurna, di bawah sempurna, yang kurang dan paling kurang gitu ya. Nah, pada berharokat tentu gunnahnya tidak sempurna. Tapi tetap ada dari rongga hidungnya. Kita tadribat pada makhraj berikutnya. Pada slide berikutnya. Oke, saya minta peserta dari luar. Bukan peserta luar, maksudnya peserta yang bukan non-mukim. Silakan, siapa yang mau mencoba huruf mim? Mangga. Ada yang berkenan? Ada Umi. Silahkan, Ama. Huruf mim. Ma, mim, mab. Maknya dibuka lagi, Ama. Ma, mim, bam. Terus? Am, im, Amu, ami, ama. Ima, umu, imi. Oke, lanjut. Mam, mim, mum. Mamu, mami, mama. Mima, mumu, mimi. Oke, barakallahu fiik. Nah, khusus di huruf mim ketika sukun, hati-hati jangan sampai memantul ya. Jangan sampai ime, ya. Karena dalam apalagi kalau misalkan nanti sudah masuk ke rangkaian kalimat. Kalau masih rangkaian huruf mungkin masih mudah ya. Nah, kalau dalam sudah masuk rangkaian kalimat kadang kita tidak sadar melepaskan ya. Alaihi wa nah, itu ya, tidak boleh ditahan im, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ya, ada tulisan Indonesianya, nama? Nah, ya. Lagi? Iya, oke. Nah, al-ghunnah min haitsu kauniha harfan. Jadi, dari rongga hidung keluar, ini, oke. Sebentar, berarti tadi makhraj makhraj dua bibir sudah selesai. Sekarang masuk ke makhraj khayshum atau rongga hidung. Di rongga hidung keluar huruf gunnah, keluar makhraj keluar suara gunnah ya. Gunnah menurut Imam Ibnu Jazari adalah ini afwan dalilnya. Dalilnya adalah apa dalilnya, akhwat? Wa gunnatum makhrajuhal khayshum. Na'am. Wa gunnatum makhrajuhal khayshum. Dan gunnah makhrajnya adalah dari rongga hidung. Maka suara mengalir melalui rongga hidung yang seperti saya sampaikan. Ada kondisi yang paling sempurna, ada yang minim, paling minim. Jadi ada yang sempurna, ada yang kurang, ada yang minim gitu ya. Nah, yang paling sempurna itu adalah ketika nun mim bertasydid. Nah, yang terjadi adalah suara gunnah sempurna. Adapun kondisi mim dan nun yang paling minim gunnahnya, yang paling sedikit gunnahnya, yang paling rendah tingkatannya adalah pada saat berharokat.
Jadi itu tidak disebut, tidak ada gunnah. Ada gunnah karena bagaimanapun mim dan nun dia memiliki makhraj mukamil yang keluar dari rongga hidung sehingga memiliki sifat gunnah seperti itu. Baik. Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, perhatikan. Gunnah adalah suara yang indah dan teratur pada huruf nun, ya, termasuk tanwin dan mim. Jadi tidak hanya nun dan mim, tapi juga tanwin, ya. Tanwin itu ya memang nun sukun zaidah, ya kan? Nun sukun zaidah, nun sukun tambahan, nun sakinah zaidah. Hanya dia tidak tertulis, hanya berupa dhabat, berupa tanda fathatain dengan 2 fathah, kasrotain dengan 2 kasroh, dhammatain dengan 2 dhammah. Tapi hakikatnya tanwin itu adalah nun sakinah zaidah. Kan an, in, un, sama kan? Nun sukun juga, ya. Doroban, dorobin, ya, atau qolaman, qolamin, qolamun. Itu tanwin adalah suara nun sukun, nun sakinah zaidah, ya. Nanti insya Allah dipelajari kalau mau lengkapnya di Tuhfatul Atfal ya, babun nun sakinah wa tanwin. Di Jazari juga ada, hanya memang tidak selengkap di Tuhfah. Nah, ini perhatikan cara keluar dari keluarnya gunnah. Keluarnya gunnah pada huruf mim dan huruf nun, ya. Dia mengalir dari rongga tenggorokan sampai ke rongga hidung, ya. Makanya mim dan nun itu pasti ada gunnah dalam kondisi apapun dia, ya, baik dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan berharokat, dia pasti memiliki gunnah. Nah, tapi hati-hati. Selain huruf mim dan nun, maka kita tidak boleh mengeluarkan huruf dari hidung, ya akhwat ya. Kenapa? Karena karena rongga hidung hanya untuk huruf gunnah, huruf nun dan mim. Selain itu tidak boleh ada gunnah, ya. Maka ketika huruf ain mengucapkan ain tidak boleh dari hidung, tidak ya, nah itu dari hidung. Dari mulut ya, alirkan dari mulut. Oke, biasanya untuk yang khoisyum itu banyak kita dapatkan ya, bacaan-bacaan yang bukan gunnah, tapi dia keluar dari khoisyum. Nah itu harus dilatih ya. Lanjut berikutnya. Nah, kita belajar gunnah ya. Belajar gunnah. Am, im, Nah, ketika bertasydid, Antuna pasti bisa merasakan bedanya. Kalau sukun dia tidak terlalu terasa. Am, im, Tapi ketika gunnah, ketika tasydid, aliran gunnahnya terasa lebih kuat. Am, am, mi, amma, imma, ummu, immi, gitu ya. Nun juga sama seperti itu. Ketika sukun, ya kadarnya di bawah yang bertasydid, ya. Ketika sukun kadarnya di bawah yang bertasydid. An, in, un, an, in, un, annu, anni, anna, inna, unnu, inni. Jadi tingkatan gunnah itu
Yang pertama nun mim bertasydid, yang kedua nun mim sukun, dan yang ketiga nun mim berharokat. Itu secara umum. Tapi nanti detailnya insya Allah ada di hukum nun sukun dan tanwin. Karena menurut Syekh Aiman Rusdi Syuaid, tingkatan gunnah nanti ada 4. Ya. Oke, slide berikutnya silahkan. Masih ada? Sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti tidak jadi ke sifatul huruf ya. Insya Allah sifatul huruf kita bahas di pekan depan makharijul huruf. Oke, masih ada waktu 8 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada nanti saya yang bertanya ya. Oke. Saya ada pertanyaan tidak? Ya. Waalaikumsalam. Silahkan. Kalau misalkan idgham bila gunnah itu masuk ke hidung Umi atau gimana? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berarti nun sukun atau tanwin bertemu apa? Apa bigunnah Umi maksudnya? Bil gunnah atau bila gunnah? Bil gunnah. Umi. Berarti nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa? Yanmu kan, bertemu iya, bertemu nun, mim, dan waw. Nah, yang ditanyakan gimana? Apa itu saat proses gunanya itu masuk ke hidung? Ya, sama. Prosesnya ke hidung. Jadi makanya dinamakan idgham bil gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah. Tapi secara tingkatan gunnahnya, gunnah pada iya dan waw dengan gunnah pada mim dan nun berbeda tingkatannya, ya. Kalau gunnah pada nun dan mim, ya, itu tingkatannya berarti tingkatan yang sempurna, ya. Tapi kalau misalkan nun sukun atau tanwinnya bertemu iya dan waw, itu di bawahnya kamilah. Berarti proses idghamnya kalau kalau gunnah ketemu nun dan mim, proses gunnahnya kamil atau naqis? Kamil. Kamil. Kalau bertemu ya dan waw, gunnahnya kamil atau naqis? Idghamnya afwan. Naqis. Idghamnya naqis. Kenapa naqis? Karena peleburannya tidak sempurna. Ya, kan naqis itu memang peleburannya tidak sempurna. Jawaban lebih tepatnya gimana? Dia naqis peleburannya ya. Idghamnya naqis peleburannya. Kenapa naqis? Kenapa tidak sempurna atau kurang? Karena ya dan waw memiliki gunnah, namun dari segi durasi nih, itu yang jawabannya. Indah. Itu mad, Neng. Bukan. Itu bukan itu jawabannya. Kenapa idgham pada huruf ya dan waw dinamakan idgham naqis? Asantri dari Almuk mungkin mau menjawab? Itu tadi nggak sempurna. Kalau yang tadi Ama Ulfa jawab, itu kenapa dileburkan? Kenapa nun sukun atau nun sukun zaidah, yaitu nun sakinah zaidah yaitu tanwin, nun sukun atau nun sakinah zaidah bertemu ya dan waw, kenapa dileburkan? Kenapa diidghamkan? Jawabannya
karena waw dan ya memiliki kesamaan dengan nun dari segi durasi, ya. Tapi kalau misalkan di situ peleburannya, ini kita sudah masuk ke idghamnya, peleburannya. Kenapa peleburan atau idghamnya di situ naqis, tidak sempurna? Karena masih ada sisa dari huruf waw nunnya. Yaitu Ada sisa dari huruf sebelumnya. lebih tepat lagi, ayo. Sudah mendekati jawabannya. Ayo Kak, ayo Kak. Ayo. Ara mungkin bisa jawab, Ara. Kenapa di situ idghamnya di peleburannya tidak sempurna? Zahra? Jawabannya gampang, akhwat. Tadi sudah mendekati yang Rizka sampaikan. Kita nggak pakai kata madlinnya. La. Karena sifat gunnah pada nunnya itu tidak hilang sempurna, masih ada gunnah, makanya kan dinamakan idgham bil gunnah. Kalau gunnahnya hilang, baru disebut kamil. Paham? Ya. Jadi akhwat, nun sukun atau tanwin ketika bertemu ya dan waw itu diidghamkan. Terjadi proses idgham, betul? Dileburkan kan? Nah, kenapa diidghamkan? Kenapa dileburkan? Karena tadi waw dan ya memiliki kesamaan dengan gunnah dari segi durasi. Ini yang pertama ya. Kalau ditanya durasi itu jawabannya kenapa diidghamkan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Gunnah atau idghamnya di situ sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Kamil atau naqis? Jawabannya kalau nun sukun atau tanwin bertemu waw dan ya itu naqis, tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena sifat gunnah yang terletak atau yang dimiliki oleh nun itu tidak hilang, tetap ada. Makanya di situ dinamakan idgham bil gunnah. Kalau ketemu nun dan mim, kenapa sama-sama kamil juga peleburannya? Karena memang memiliki sama-sama sifat gunnah. Tapi kalau misalkan nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ro, di situ peleburannya idghamnya sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sempurna? Sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna. Alasannya? Karena tidak bersisa. Tidak ada sifat Tidak ada sisa. karena tidak ada sisa gunnah dari huruf nun. Ya, betul. Sempurna peleburannya terbukti dengan hilangnya sifat gunnah secara sempurna. Makanya dinamakan idgham bila gunnah. Ya, seperti itu. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sampai jam 10 ya. Bicara idhar, idgham, iqlab, ikhfa itu apa namanya? Kalau antuna kupas di Tuhfatul Atfal itu akan menemukan penjabaran yang lebih detail ya. Tidak hanya sekedar idhar itu ada 6 hurufnya, idgham itu terbagi 2 bil gunnah dan bila gunnah, iqlab itu hurufnya 1 ba, ikhfa itu hurufnya 15 dan dibaca dengung, tidak sekedar itu ya. Insyaallah barakallahu fikum. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesempatan ya untuk mempelajari kitab-kitab tersebut ya. Dari mana saja ilmu insyaallah bisa kita cari ya. Baik. Barakallahu fikum. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Nanti ya itunya apaan?
Nanti ditutupnya oleh MC. Dari saya dicukupkan sekian. Jazakumullah khairan atas kehadirannya di pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah wawasan khususnya bagi saya, umumnya untuk yang hadir sekalian ya, dan bisa kemudian men-share-kannya kembali kepada yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada suaranya. Linda. Assalamualaikum. Baik, kita tutup kajian hari ini. Terima kasih untuk Umi yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC sudah mengundurkan diri. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah.